Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kita masih membahas tentang kesebangunan. Video kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya berkaitan dengan segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Ya. Kita langsung saja melihat contoh soalnya. Segitiga ABC siku-siku di A dengan AD tegak lurus BC. Jadi ini bacanya tegak lurus ya. AD tegak lurus BC. AD adalah merupakan garis tinggi, BC adalah sisi miring. Panjang BC adalah 15 cm dan BD adalah 6 cm. Tentukan panjang AD. Nah, jadi di sini berkaitan dengan permasalahan garis tinggi ke sisi miring, maka berlaku rumus yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, coba kita lihat saja. Jadi ini yang ditanya adalah panjang AD, ya, panjang AD ini yang jadi pertanyaannya. Coba kita bantu dengan garis panah ya, panah penunjuk arah untuk membantu kita. Nah, ini yang ditanya panjang AD. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bisa mengacu pada panah ini ya, seperti yang sudah pernah dibicarakan pada rumus sebelumnya. Jadi jika di garis tinggi yang ditanya A ke D, berarti D itu sebagai acuannya ya untuk membuat rumusnya. Jadi B ke D dan C ke D. C ke D. Nah, jadi berdasarkan itu kita bisa tuliskan rumusnya adalah AD kuadrat ya. AD kuadrat sama dengan BD ya, BD ya, panah ini kita ikuti BD dikali CD. Nah, jadi acuannya adalah D ya, A karena A ke D. Garis tingginya ini AD, A ke D. Jadi D itu sebagai acuannya. Acuan panahnya semua menuju ke D. Di mana yang diperhatikan adalah sisi miringnya ya, untuk membuat perkaliannya. Perkalian ini letaknya pada sisi miring. Nah, langsung kita isikan saja rumusnya ya, rumusnya. Langsung kita isikan saja rumusnya. BD diketahui sebesar 6 cm ya. BD 6 cm. Jadi BD adalah 6 cm. B ke C ya. B ke C. Jadi BD adalah 6 cm ya, 6 dikali CD. Di sini CD itu tidak diketahui berapa besarnya, yang diketahui hanya BC ya. B ke C, sedangkan C ke D tidak diketahui. Maka bagaimana menentukan CD? Jadi CD itu diperoleh dari hasil pengurangan ya. BC ini kan berarti kan
sisi yang lebih panjang ya, BC. Nah, BC berarti CD berarti BC berarti 15 ya dikurang. Nah, BC kan 15 ya, sedangkan BD 6. Maka untuk mendapatkan CD berarti 15 dikurang 6 ya. 15 kurang 6. Nah, sama dengan 6 dikali 15 kurang 6 adalah 9. Sama dengan 6 kali 9, 54. Nah, selanjutnya, karena AD masih berbentuk kuadrat, maka kita harus merubahnya menjadi bentuk akar ya. AD sama dengan akar 54. Sama dengan akar 54 ya. Akar 54 adalah bukan akar istimewa. Maka untuk mendapatkan yang bukan akar istimewa, kita harus memperhatikan akar pangkat istimewa ya. Bilangan-bilangan yang merupakan yang menghasilkan akar pangkat. Bilangan-bilangan istimewa ya, akar pangkat istimewa. Nah, dari sini dia asal muasalnya 1 pangkat 2 adalah 1 ya. Maka akar 1 adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. Maka akar 4 adalah 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Maka akar 9 adalah 3. 4 pangkat 2 adalah 16. Maka akar 16 adalah 4 ya. Ini masih banyak lagi dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ini juga dan seterusnya. Banyak sekali. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Jika ada akar yang bukan berasal dari akar pangkat istimewa, maka yang kita perhatikan adalah angka yang di sini ya. Nah, angka di sini yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus mengambil salah satu angka yang ada di sini ya, angka di sini yang jika dikalikan dengan bilangan yang lain akan menghasilkan 54. Jadi kita menemukan angkanya adalah 9 ya. 9 kali ya. 9 ini dari mana? Dari sini 9 itu diambil. Nah, dari sini diambil dia. Ini dia ternyata ya, ambilnya di sini 9. Kenapa? Karena 9 dikali dengan 6. Ya. Sedangkan bilangan yang lain itu bebas berapa saja boleh. Dikali dengan 6 adalah 54 ya. Sama dengan kita pecahkan 2 akar 9 dikali akar 6. Sama dengan akar 9 itu adalah 3 ya. Ini dia. Ya, karena akar istimewa berarti 3 akar 6 cm ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus, ikuti terus channel ini dan dukung terus untuk terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.